Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andi Setiawan selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual. Pada kesempatan ini akan menyampaikan paparan tentang pembangunan zona integritas pada Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Sebelum saya masuk ke paparan, saya akan menyampaikan gambaran geografis wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual berkedudukan di Kota Tual, Provinsi Maluku. Imigrasi Tual saat ini memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten, yaitu Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Wilayah kerja ini terbentang sejauh 1016 km dari Pulau Penam Bulai di Kabupaten Kepulauan Aru paling timur sampai dengan Pulau Lirang di Kabupaten Maluku Barat Daya paling barat. Dan di dalam wilayah kerja Imigrasi Tual ini terdapat juga beberapa pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia. Kantor Imigrasi Tual sudah beroperasi sejak tahun 2005 di atas tanah seluas 1963 meter persegi. Dan untuk saat ini Kantor Imigrasi Tual diawaki oleh 26 personel yang terdiri dari kepala kantor, 3 orang kepala seksi, 3 orang kepala subseksi atau kasubsi, 1 orang kasubag TU dibantu dengan 3 kepala urusan atau KUR, 7 JFT analis keimigrasian pertama, dan 9 JFU. Untuk pembangunan zona integritas pada Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual sudah dimulai sejak tahun 2019 dengan diusulkannya Kantor Imigrasi Tual sebagai satuan kerja pembangunan ZI oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku. Dan pembangunan ZI ini dilanjutkan kembali di tahun 2020 dengan beberapa peningkatan pelayanan publik. Terkait roadmap pembangunan zona integritas pada Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual, terdapat 6 area perubahan yang sudah kami lakukan, yang terdiri dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk area perubahan pertama, yaitu manajemen perubahan, terdapat 4 komponen yang sudah kami laksanakan, yang terdiri dari pembentukan tim kerja zona integritas, penyusunan dokumen rencana pembangunan zona integritas, pemantauan dan evaluasi, serta perubahan pola pikir dan budaya kerja. Untuk pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas sudah dimulai di awal tahun 2020 dengan dikeluarkannya surat keputusan Kepala Kantor tentang pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas pada Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual. Tim kerja yang sudah dibentuk selanjutnya melakukan penyusunan dokumen rencana pembangunan ZI yang terdiri dari rencana kerja dan target prioritas pembangunan zona integritas. Di dalam perjalanannya, kami juga melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam bentuk rapat evaluasi bulanan yang kami laksanakan untuk memantau dan melakukan evaluasi terkait dengan progres pembangunan zona integritas pada Imigrasi Tual. Selain itu, kita juga melaksanakan internalisasi pembangunan ZI kepada pegawai dalam bentuk apel pagi dan apel sore, serta penentuan pegawai teladan yang diberikan kepada pegawai Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual yang memiliki prestasi dalam pekerjaannya sehari-hari. Diharapkan dengan kegiatan internalisasi dan pegawai teladan ini akan dapat memberikan perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan pegawai Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual.
Selanjutnya pada awal tahun 2020 juga sudah dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama Fakta Integritas, Janji Kinerja, dan Pencanangan Zona Integritas pada Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual menuju WBK dan WBBM. Pencanangan Zona Integritas ini dihadiri oleh Forkopimda, tokoh masyarakat, perwakilan instansi vertikal dan instansi pemerintah daerah, serta perwakilan TNI Polri. Pada kegiatan pencanangan ini juga Kantor Imigrasi Tual memperoleh pernyataan dukungan dari segenap Forkopimda, tokoh masyarakat, perwakilan instansi vertikal dan pemerintah daerah terkait dengan pembangunan zona integritas pada Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual. Selanjutnya kami juga melakukan sosialisasi pembangunan zona integritas yang dilakukan melalui siaran TVRI, dalam hal ini TVRI Maluku, kemudian melalui website Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual dan melalui media sosial Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual. Untuk area perubahan kedua, yaitu penataan tata laksana, terdapat 3 komponen yang sudah kami laksanakan, meliputi prosedur operasional tetap atau SOP untuk kegiatan utama, e-office, serta keterbukaan informasi publik. Di dalam penentuan prosedur operasional tetap untuk kegiatan utama, terlebih dahulu kami melakukan review dan evaluasi terhadap SOP yang sudah ada, kemudian dilakukan perbaikan dan penyusunan SOP baru sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Terkait dengan penggunaan e-office, jajaran Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual secara optimal menggunakan SIPEK dan Sisumaker dalam mengembangkan e-office dan untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari secara kesisteman. Untuk keterbukaan informasi publik, Imigrasi Tual juga sudah melaksanakan penyebaran informasi kepada masyarakat baik secara digital maupun non-digital. Keterbukaan informasi publik secara digital kami sampaikan melalui website resmi Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual serta akun-akun sosial media yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tual. Sedangkan untuk penyebaran informasi publik yang non-digital dilakukan melalui banner, pamflet, flyer, serta penyediaan informasi di ruang pelayanan termasuk tarif dan harga PNBP serta prosedur pembuatan paspor. Untuk area perubahan ketiga, yaitu penataan sistem manajemen sumber daya manusia, terdapat 6 komponen yang sudah kami laksanakan, meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai, serta sistem informasi kepegawaian. Terkait perencanaan kebutuhan pegawai, secara rutin di awal tahun kami melaksanakan evaluasi kebutuhan pegawai untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan mutasi internal pegawai antar seksi ataupun antar bagian. Sedangkan untuk pengembangan pegawai berbasis kompetensi, kami juga sudah melaksanakan pelatihan, dalam hal ini sebagai bagian dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, dan beberapa pelatihan yang dilaksanakan di Badiklat Kemenkumham Manado untuk Indonesia Timur. Untuk penetapan kinerja individu dilaksanakan secara bertahap, mulai dari pembuatan perjanjian kinerja, penyusunan SKP, pengisian jurnal harian, termasuk evaluasi secara berkala untuk jurnal harian dan penilaian SKP. Terkait penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai, di jajaran Kantor Imigrasi Tual telah dilaksanakan penegakan disiplin melalui absensi sidik jari dan juga sudah diberikan papan informasi terkait kewajiban dan larangan serta hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan PP 53 tahun 2010. Kepada beberapa pegawai yang kurang disiplin juga sudah kami berikan sanksi, baik sanksi secara administratif maupun sanksi dalam bentuk kegiatan yang lain. Terkait sistem informasi kepegawaian, dilaksanakan juga penyusunan dissetting pegawai yang mengacu pada
simpek masing-masing pegawai itu sendiri. Untuk area perubahan keempat, yakni penguatan akuntabilitas, terdapat dua komponen yang sudah dilaksanakan pada kantor imigrasi Tual, yaitu keterlibatan pimpinan serta pengelolaan akuntabilitas kinerja. Untuk keterlibatan pimpinan, jajaran struktural pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Tual, baik kepala kantor maupun kepala seksi, secara aktif terlibat dalam setiap kegiatan, baik melalui apel pagi maupun apel sore, pelaksanaan briefing secara kolektif maupun di masing-masing seksi, serta perencanaan anggaran dan program kerja yang kita wujudkan dalam bentuk rapat setiap bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 1 bulan berjalan dan merencanakan kegiatan 1 bulan ke depan. Untuk pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan secara reguler, dimulai dari penyusunan kalender kinerja, pembahasan rencana kerja, dan selanjutnya sampai dengan input e-performance Kemenkumham, monitoring smart DJA, serta IMONEF Bappenas. Untuk area perubahan kelima, yaitu penguatan pengawasan, terdapat 6 komponen yang sudah dilaksanakan pada kantor imigrasi Tual, meliputi pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengawasan intern pemerintah atau SPIP, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, penanganan benturan kepentingan, serta penyampaian laporan harta kekayaan, baik LHK ASN maupun LHKPN. Untuk pengendalian gratifikasi dimulai dengan pembentukan unit pengendali gratifikasi atau UPG yang terdiri dari personel internal kantor imigrasi Tual. Selanjutnya kita tindak lanjuti dengan pelaksanaan public campaign atau penyebaran informasi baik secara digital maupun secara non-digital. Public campaign secara digital dilaksanakan melalui website resmi kantor imigrasi kelas 2 TPI Tual serta akun-akun sosial media yang dimiliki oleh kantor imigrasi Tual. Sedangkan public campaign secara non-digital dilakukan dengan pemasangan banner pada kantor imigrasi Tual. Untuk penerapan sistem pengawasan intern pemerintah atau SPIP, dimulai dari pembentukan satuan tugas penyelenggara SPIP yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan jadwal piket pengawas internal. Pelaksanaan SPIP kemudian dilaporkan secara rutin setiap 3 bulan dalam bentuk laporan SPIP triwulan. Untuk pengaduan masyarakat, kantor imigrasi Tual juga sudah membentuk tim penanganan pengaduan masyarakat, di mana tim ini selanjutnya bertugas memonitor dan memantau setiap pengaduan masyarakat yang muncul baik secara digital maupun secara non-digital. Kita juga sudah melaksanakan penyediaan layanan pengaduan baik secara digital melalui akun-akun sosial media di mana masyarakat dapat menyampaikan keluhan di dalam kolom komentar maupun melalui direct message. Selain itu, tim juga bertugas memantau adanya laporan pada website lapor.go.id maupun secara non-digital pada kotak pengaduan masyarakat yang ada di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tual. Untuk mendukung pelaksanaan tim penanganan pengaduan masyarakat ini, kantor imigrasi Tual juga sudah bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia Tual atau RRI Tual untuk melaksanakan penyebaran informasi tentang bagaimana cara penyampaian pengaduan terkait dengan layanan keimigrasian dan kemana pengaduan itu dapat disampaikan. Terkait whistleblowing system atau WBS, kami sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan WBS yang kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa kegiatan internalisasi kepada pegawai terkait whistleblowing system. Selain itu, kami juga menggandeng rekan-rekan media sebagai filter
dan membantu penyebaran informasi kepada masyarakat supaya masyarakat juga bisa tahu kemana mereka harus menyampaikan keluhan apabila ada pelayanan keimigrasian yang dirasa kurang baik. Untuk penanganan benturan kepentingan, kami di awal melaksanakan identifikasi potensi-potensi benturan kepentingan yang mungkin bisa terjadi secara internal pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Tual. Selanjutnya, setelah teridentifikasi, kami melaksanakan evaluasi dan menentukan tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan apabila terjadi benturan kepentingan secara internal pada kantor imigrasi Tual. Dan selanjutnya didukung juga dengan surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan yang diisi oleh setiap pejabat struktural maupun pegawai pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Tual. Terkait penyampaian laporan harta kekayaan baik LHK ASN maupun LHKPN, untuk kantor imigrasi Tual wajib lapor LHK ASN sebanyak 26 orang dan seluruhnya sudah menyampaikan laporannya. Sementara untuk LHKPN, kantor imigrasi Tual wajib lapor 6 orang dan semuanya sudah melaksanakan laporan LHKPN. Untuk area perubahan ke-6, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, terdapat 3 komponen yang sudah dilaksanakan oleh kantor imigrasi Tual, meliputi standar pelayanan, budaya pelayanan prima, serta penilaian kepuasan terhadap masyarakat. Untuk standar pelayanan, di tahapan awal kami melaksanakan evaluasi terhadap standar pelayanan yang ada di kantor imigrasi Tual. Kemudian kita lakukan perbaikan terhadap standar pelayanan tersebut melalui perbaikan SOP. Selain itu, dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik serta keterbukaan informasi kepada masyarakat, kami juga melaksanakan pemasangan petunjuk SOP baik berupa alur permohonan maupun banner di area pelayanan kantor imigrasi Tual, serta penyebaran informasi tentang standar pelayanan dan SOP di sosial media yang dimiliki oleh kantor imigrasi kelas 2 TPI Tual. Untuk budaya pelayanan prima, selain pemasangan maklumat pelayanan di area pelayanan, kami juga sudah melaksanakan training kepada petugas kami dan membentuk duta pelayanan dengan budaya pelayanan 4S, yaitu senyum, salam, sapa, santun. Duta layanan ini bertugas memberikan informasi kepada setiap pemohon yang datang ke kantor imigrasi Tual, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, guna memperoleh informasi dengan baik dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Terkait budaya pelayanan prima, dalam rangka penanganan dan pencegahan wabah COVID-19, kantor imigrasi Tual juga sudah melaksanakan penggunaan masker dan sarung tangan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kepada pemohon, serta pemberian hand sanitizer kepada pemohon. Jadi kepada seluruh pegawai dan pemohon sebelum masuk area kantor juga diwajibkan untuk melakukan cuci tangan di wastafel yang sudah disiapkan di pintu depan kantor maupun pintu belakang kantor. Selain itu, dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik, kami juga sudah melaksanakan sarana layanan terintegrasi sehingga proses pengambilan foto baik untuk layanan paspor maupun layanan asing dapat dilaksanakan secara baik, cepat, dan tepat. Untuk menunjang pelayanan, beberapa sarana juga sudah dilaksanakan perbaikan, mulai dari pembuatan charging station di area pelayanan, pembuatan area parkir, dan pemasangan tulisan parkir gratis bagi pemohon, penyediaan makanan kecil atau snack bagi pemohon di jam pelayanan, pembuatan ruang laktasi, pembuatan pojok baca, dan penyediaan koran harian secara rutin, pembuatan area pelayanan khusus prioritas,
atau difabel atau penyandang disabilitas, serta penyediaan mesin nomor antrian dan tidak lupa mesin aplikasi indeks kepuasan masyarakat. Untuk penilaian terhadap kepuasan masyarakat, ada dua cara yang kami lakukan di kantor imigrasi Tual. Yang pertama adalah pemasangan QR Code untuk survei IPK IKM pada masing-masing booth pelayanan. Jadi ketika pemohon sudah menerima layanan, sebelum pemohon meninggalkan ruang pelayanan, pada saat itu juga petugas akan menyampaikan tentang QR Code IPK IKM untuk dapat diisi oleh pemohon. Selain itu, kami juga melaksanakan sosialisasi QR Code IPK IKM pada saat pelaksanaan layanan paspor mobile di kabupaten maupun kota lain yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi Tual. Untuk penilaian terhadap kepuasan masyarakat, survei dari hasil IKM dan IPK, saat ini kantor imigrasi Tual mendapatkan nilai 19,45 untuk IKM dan juga 14,44 untuk IPK. Dari hasil survei yang sudah dilaksanakan, kami juga melaksanakan publikasi hasil survei baik IPK maupun IKM melalui akun-akun sosial media maupun website resmi kantor untuk keterbukaan informasi kepada para pemohon masyarakat yang sudah melakukan pengisian survei. Adapun beberapa inovasi pelayanan unggulan yang menjadi kebanggaan kami di kantor imigrasi Tual, yang pertama adalah layanan paspor mobile yang ditujukan bagi masyarakat yang berada di kabupaten di luar posisi kedudukan kantor imigrasi Tual, khususnya kabupaten-kabupaten yang memerlukan penerbangan perintis lebih dari 3 jam maupun perjalanan laut lebih dari 8 jam. Layanan paspor mobile ini kami berikan kepada masyarakat dengan kerjasama melalui Pemda untuk mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat. Sebagai contoh, untuk di Kepulauan Aru, kita sudah melaksanakan beberapa kali layanan paspor mobile, baik untuk calon jemaah haji maupun untuk pemohon umum. Inovasi pelayanan unggulan berikutnya adalah layanan paspor emergensi yang diperuntukkan secara khusus bagi masyarakat yang sakit, baik posisi di rumah sakit maupun posisi di rumah domisili. Jadi petugas bisa datang kepada pemohon membawa peralatan mobile unit untuk melaksanakan layanan paspor emergensi. Inovasi pelayanan unggulan lainnya adalah layanan paspor simpatik yang kami laksanakan setiap hari Sabtu minggu kedua di setiap bulannya, dengan tujuan untuk mengakomodir para pemohon yang tidak bisa hadir untuk membuat paspor di hari jam kerja, baik karena kesibukan maupun halangan yang lain. Inovasi pelayanan unggulan selanjutnya adalah layanan paspor prioritas serta ramah HAM untuk kelompok masyarakat rentan, dalam hal ini lansia, balita, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Untuk mendukung layanan paspor prioritas ini, kami sudah menyiapkan tempat parkir dan akses disabilitas di halaman depan kantor, kursi roda, toilet khusus penyandang disabilitas, serta tempat duduk prioritas di area pelayanan paspor maupun pelayanan asing. Inovasi pelayanan unggulan lainnya adalah pembukaan tempat pemeriksaan keimigrasian Dobo dan tempat pemeriksaan keimigrasian Kaiwatu. Untuk informasi, tempat pemeriksaan keimigrasian Dobo berada di Kepulauan Aru yang memiliki jarak tempuh 3 jam perjalanan udara dari kantor imigrasi Tual atau 8 jam perjalanan laut dari kantor imigrasi Tual. Sedangkan tempat pemeriksaan imigrasi Kaiwatu berada di Kabupaten Maluku Barat Daya yang berjarak tempuh 4 jam penerbangan udara dari kantor imigrasi Tual atau 4 hari perjalanan laut dari kantor imigrasi Tual. Selain sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian, TPK Dobo dan TPK Kaiwatu juga difungsikan sebagai
sentra layanan keimigrasian dan sentra informasi keimigrasian bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru maupun di Kabupaten Maluku Barat Daya. Sebagai contoh, pelaksanaan paspor mobile bagi pemohon umum untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru dilaksanakan di tempat pemeriksaan keimigrasian Dubu. Selanjutnya, inovasi pelayanan unggulan yang kami munculkan terkait dengan penanganan COVID-19. Imigrasi Tual sudah membuat hotline Immigration Tual bagi kapal yacht yang melintas di wilayah kerja kantor Imigrasi Tual. Sebagai informasi, wilayah kerja kantor Imigrasi Tual merupakan rute kapal yacht baik dari Australia menuju Raja Ampat maupun sebaliknya. Layanan hotline selama wabah COVID-19 ini difungsikan sebagai jalur informasi bagi warga negara asing terkait izin tinggal keimigrasian, kedatangan kapal mereka di rute domestik, atau rencana keberangkatan kapal mereka ketika meninggalkan wilayah Indonesia. Inovasi pelayanan unggulan selanjutnya adalah aplikasi Langsing atau layanan pelaporan orang asing yang merupakan persembahan inovasi Tunas Pengayoman Kantor Imigrasi Tual. Layanan pelaporan orang asing ini dilakukan menggunakan WhatsApp dan diperuntukkan bagi pemberi penginapan orang asing, baik itu hotel, losmen, kos maupun rumah, di mana pemberi penginapan tidak memiliki atau mengalami kendala terkait dengan jaringan internet atau tidak memiliki komputer, tapi masih bisa dan masih mampu untuk melakukan komunikasi via WhatsApp. Hasil informasi yang diperoleh dari Langsing kemudian dikompilasi oleh petugas kami untuk selanjutnya dilaporkan ke website APOA. Selanjutnya, beberapa perubahan yang sudah kami laksanakan pada kantor Imigrasi Tual sebagai wujud komitmen kami untuk pembangunan zona integritas. Yang pertama, duta pelayanan. Apabila sebelumnya tidak ada, maka saat ini kantor Imigrasi Tual sudah memiliki duta pelayanan. Selanjutnya, pengawas internal. Apabila sebelumnya kantor Imigrasi Tual belum memiliki pengawas internal, saat ini kantor Imigrasi Tual sudah memiliki pengawas internal. Selanjutnya adalah pembuatan area parkir dan jalur khusus untuk prioritas maupun penyandang disabilitas. Terkait dengan survei IPK-IKN menggunakan QR Code, kami sudah melakukan pemasangan QR Code tanda yang diletakkan pada setiap booth pelayanan untuk disampaikan kepada pemohon guna pengisian survei IPK-IKN. Selanjutnya, kami juga sudah melakukan pembuatan ruang laktasi secara permanen pada kantor Imigrasi Tual. Jadi sebelumnya ruang laktasi menggunakan korden, hanya ditutup korden. Sekarang kita sudah memiliki ruang laktasi yang permanen. Selain itu, apabila sebelumnya kantor Imigrasi Tual tidak memiliki charging station di area pelayanan, saat ini kantor Imigrasi Tual sudah memiliki charging station di ruang pelayanan. Untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kami juga sudah menyediakan saat ini snack untuk pemohon yang diberikan secara cuma-cuma atau gratis dan disediakan di ruang pelayanan. Kami juga sudah membuat ruang media dan pers sebagai tempat bagi kami dan juga rekan-rekan media untuk melakukan pertukaran informasi terkait dengan tusi dan pelaksanaan kegiatan pada kantor Imigrasi Tual. Selain itu, kami juga sudah membuat pojok baca yang bisa dimanfaatkan baik oleh pemohon maupun oleh pegawai ketika jam istirahat siang. Untuk meningkatkan kenyamanan pemohon, kami juga sudah membuat toilet khusus untuk pemohon prioritas atau penyandang disabilitas. Demikian paparan pembangunan zona integritas pada kantor Imigrasi kelas 2 TPI Tual. Dan sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan
slogan atau moto yang menjadi pedoman kami di kantor imigrasi Tual. Dari timur kita berkarya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om.